saya melihat akan jauh lebih besar musibahnya daripada di tahun 98. Berarti kesimpulannya, meskipun nanti yang sesuai dengan prediksi tadi akan ada demo yang lebih besar dari demo-demo kemarin, tapi Indonesia akan tetap jaya dipimpin Presiden Prabowo gitu. Nantinya yang saya lihat pun tidak akan yang namanya nggak ada yang namanya DPR. Itu pun kenapa dengan adanya demonya besar itu, ya harus dibubarkan. Dan itu akan diwujudkan oleh Pak Prabowo. Ya, berarti oleh RI1 diwujudkan. Wacana untuk rakyat meminta supaya DPR ini dibubarkan itu akan terwujud di era Prabowo ini. Dan setelah tragedi yang sebelumnya ada korban jiwa dan juga termasuk ekstrim menurut saya, menurut pribadi saya. Cuman yang saya lihat ke depannya lagi akan jauh lebih ekstrim lagi dibandingkan yang kemarin. Ya, ini yang saya lihat ya, karena faktor ekonomi yang saya lihat nggak akan stabil sampai tahun 2027. Api itu masih Gibran. Ibarat kata dia yang langsung turun menghadapi rakyat. Maunya apa, seperti apa agar teredam. Wabarakatuh, salam budaya, salam rahayu. Jadi pemirsa, di kesempatan hari ini saya bersama seorang spiritual ya, atau orang indigo yang bernama Nyi Alona. Dan beliau memiliki kelebihan atau ilmu yang dimana ilmu itu yang kita tahu ya, ilmu voodoo itu dari Afrika Selatan, iya nih, dari mana? Amerika Selatan? Amerika Timur, lalu menjurus ke Amerika. Nah, di tayangan kali ini kita akan mencoba membahas atau mengangkat yang kita tidak tahu, yang Nyi Alona ini bisa meramalkan atau memprediksi. Indonesia sekarang kan lagi rame-ramenya demonstrasi besar-besaran, dan rakyat mulai bergejolak mendesak supaya pemerintah itu kebijakannya lebih pro rakyat, tidak menyengsarakan rakyat. Banyak sekali tuntutan untuk DPR itu supaya dibubarkan, juga kebijakan-kebijakan pajak itu supaya diturunkan, tidak mencekik ya, membebani rakyat. Kalau di sudut pandang Nyi Alona atau penerawangan Nyi Alona, untuk Indonesia ke depan ini seperti apanya? Mohon disampaikan biar khalayak ramai bisa menyimak dan minimal bisa berantisipasi lah supaya apa dan bagaimana. Monggo dipersilakan. Yang saya lihat ya, menyedihkan sekali ya, tragedi yang sebelumnya ada korban jiwa dan juga termasuk ekstrim menurut saya, menurut pribadi saya. Cuman yang saya lihat ke depannya lagi akan jauh lebih ekstrim lagi dibandingkan yang kemarin. Ya, ini yang saya lihat ya, karena faktor ekonomi yang saya lihat nggak akan stabil sampai tahun 2027. Nah, saya melihat banyaknya orang kelaparan, banyaknya orang yang nggak bisa bayar sekolah, apalagi kuliah. Ya, dari situlah akan ada yang namanya demo. Saya melihat saya lebih mengeri lagi nih tahun di
tahun 98 ya. Ya, saya takutnya itu seperti itu lagi dan bahkan lebih besar dari itu. Karena yang saya lihat saat ini memang sudah agak tenang. Tapi tenangnya ini memang udah kondusif. Tapi kondusifnya semuanya pada ketar-ketir. Ya, ketar-ketir semuanya. Saya tidak mau sebutkan namanya siapa, dari kalangan atas sampai kalangan bawah semuanya ketar-ketir. Dan yang saya lihat juga di sini, dari kalangan yang benar-benar paling bawah masyarakat sampai kalangan konglomerat, keekonomiannya menurun drastis. Ya, pemasukannya menurun drastis, pengeluarannya pun jor-joran. Jadi yang diharapkan oleh masyarakat yang saya lihat ini ya, itu sebenarnya yang diinginkan oleh masyarakat itu seperti RI kedua. Pak Soeharto. Yeah. Sebenarnya yang diinginkan oleh masyarakat itu seperti yang saya lihat ya, walaupun ya beliau itu bisa dibilang korupsi, namun rakyatnya tidak ada yang namanya kekurangan apa, sejahtera semua. Jadi yang sebenarnya diinginkan oleh rakyat Indonesia ini ingin seperti RI 2. Di era pemerintahan Presiden Soeharto itu rakyat tidak merasa seperti saat ini yang dirasakan gitu. Dan tadi Nyonya sampaikan katanya kan ada kejadian seperti tahun 98 di mana reformasi itu lengsernya Presiden Soeharto itu kan tahun 98 ya. Demo besar-besaran Trisakti. Nah, itu yang jenengan takutkan, apakah hal itu akan terjadi di era Prabowo ini? Ada. Dan itu yang saya lihat hitungan bulan. Maksudnya bagaimana hitungan bulan? Segera terjadi di tahun ini gitu? Enggak. Tahun depan. Saya melihatnya tahun depan. Tahun depan karena apa? Karena di tahun ini pemerintahan belum bisa mengabulkan apa yang rakyat inginkan. Banyaknya yang masih keekonomiannya itu amat turun. Anak-anak sekolah susah, apalagi yang kuliah. Jadi di situ yang saya ngerikan, karena yang saya lihat akan lebih banyak korban jiwa yang meninggal dibandingkan di tahun 98. Dan kejadian itu apakah juga terjadi dengan gebrakan atau demonstrasi besar-besaran gitu? Korban jiwa yang dengan sampaikan tadi. Iya, di saat demo itu akan lebih banyak korban jiwa, api yang saya lihat ya, korban jiwa, api, itu susah dikendalikan, amat susah dikendalikan. Yang saya lihat ini amat susah dikendalikan, yang mana saya melihat akan jauh lebih besar musibahnya daripada di tahun 98. Dan dengan terjadinya hal yang jenengan prediksikan itu, apakah Prabowo dan Mas Gibran ini akan terkudeta atau lengser gitu ya? Kira-kira. Coba di Terawang. Jujur, sebenarnya saya sudah tahu semua. Saya sudah tahu semua
Kalau lengser tidak. Kalau yang saya lihat lengsernya Bapak Prabowo itu tidak. Ya. Walau kudeta apapun lengsernya beliau tidak. Dan Mas Gibran yang selalu diremehkan oleh orang-orang yang tidak suka beliau, karena yang saya lihat ini adalah banyak yang meremehkan beliau, ya, karena faktor umurnya. Tapi kecerdasannya jauh lebih cerdas daripada orang yang lebih tua. Yang saya lihat juga di sini justru banyak pergerakan dari Mas Gibran-nya. Walaupun terlihat di media sosial itu Mas Gibran lebih cenderung ke pendiam karena karakter orangnya memang slow atau banyak diam gitu ya, pendiam gitu ya. Justru yang saya lihat ini yang bisa meredamkan, ya, yang meredamkan ini nanti akan ada terjadi lagi tragedi 98. Yang lebih pasang badan itu adalah wakil presiden saat ini. Jadi ibarat kobaran api ibarat yang memanas itu yang bisa menyiram dan memadamkan api itu Mas Gibran. Ibarat kata dia yang langsung turun menghadapi rakyat. Maunya apa, seperti apa agar teredam. Gitu. Ini orang yang diremehkan oleh banyak orang loh. Banyak tokoh diremehkan oleh banyak tokoh besar yang meremehkan, tapi yang bisa meredamkan adalah beliau. Karena beliau yang langsung terjun langsung. Gitu loh. Nah, di media-media yang lainnya itu kan lagi viral tuh. Katanya munculnya sosok Satria Piningit. Itu yang diduga-duga ya, di prasangka orang ya sama dengan jenengan ya, para spiritual. Itu ternyata ada yang meramal bahwa Satria Piningit itu Mas Gibran. Kalau menurutnya ini seperti apa? Maksudnya? Satrio Piningit, nggak ngerti? Enggak. Seorang pemimpin yang adil, yang nanti akan datang di akhir. Oh iya. Ya. Oh iya, itu yang saya lihat memang. Karena apa? Karena di saat rakyat miskin, maaf ya, saya terlalu berlebihan, rakyat bawah ya, di saat rakyat bawah betul-betul yang ingin minta keadilan, betul-betul yang ingin minta betul-betul apa yang dijanjikan, yang turun tangan langsung itu ya yang diremehkan oleh tokoh-tokoh besar itu, gitu loh. Jadi yang mendamaikan pun Mas Gibran-nya. Berarti bisa dibilang ini hampir ada kebenaran bahwa munculnya Satrio Piningit atau Satrio Piningit sendiri itu adalah Mas Gibran gitu ya, wakil presiden gitu ya. Lah ya, jangan kalau orang bahasa apa ya, kalau bahasa gaul kita ya, atau gaul anak-anak zaman now, don't judge by cover. Nah don't judge by cover itu kan kalau Mas Gibran itu kan orangnya diem, tapi diemnya itu bukan berarti dia diem tidur, tutup mata, tutup kuping, tutup mulut. Diemnya dia itu langsung terjun, gitu loh. Sedikit bicara banyak kerja gitu ya. Nah, beda dengan saya tidak mau bicara siapa ya, berkuar tang tung di saat ada masalah mana nongol, ndak nongol. Nah, udah akan terbukti kok nanti ini ya, yang nggak bersuara tapi dia banyak kerja, tapi yang bersuara wah kan begini. Di saat ada kerisuhan yang betul-betul luar biasa,
pergi semua. Ini yang ditakutkan masyarakat kan, apa yang dilakukan Mas Gibran, kinerjanya gitu maksudnya. Ini masih di bawah naungan kedua orang tuanya, termasuk Pak Jokowi dan ibunya Mas Gibran. Kira-kira nanti kepemimpinan Mas Gibran ini murni dari rasa hati sebagai seorang pemimpin, atau di balik layar ada anggaplah wayang gitu ya, ada dalangnya gitu. Kira-kira seperti apa? Kalau saya lihat ini Mas Gibran ini tipe orang idealis ya. Orangnya keras, walaupun orangnya pendiam, tapi tipe sisi orang yang keras dan idealis. Tapi dengan kalau dibilang jadi wayangnya orang tuanya, saya bilang tidak. Yang namanya orang tua itu adalah berhak untuk nasehatin, untuk kebaikan. Jadi kalau untuk wayang tidak, karena karakternya si Mas Gibran ini nih karakter yang sangat idealis, yang mana dia melihat apa yang dia lihat, apa yang dia harus lakukan, dia lakukan. Kalau dia stuck, dia pasti akan minta nasihat orang tuanya. Nasihat itu bukan berarti adalah dikontrol loh. Doktrin gitu ya, bukan ya? Bukan. Gitu loh, bukan dikontrol. Terbukti kok 10 tahun dengan Bapak Jokowi. Yeah. Nah, terbukti banyak yang terbangun di Papua yang tadinya tidak tahu apa-apa. Nah, ya kan bensin aja harganya di sini berapa, di sana bisa berapa puluh ribu. Nah, pokoknya dibodoh-bodohin lah di Papua sana. Dengan adanya Pak Jokowi semakin maju, banyak bangunan, jalan yang rusak-rusak jadi bagus semua. Dan juga saya melihat ya banyak yang pelosok-pelosok di zamannya eranya Pak Jokowi ini, saya akuin ya, saya akuin itu memang kinerjanya tuh ada yang ada, bukan cuma ada, banyak gitu loh, banyak, tapi musuhnya banyak. Ya, orang baik itu biasanya banyak musuhnya banyak. Dan semoga ilmunya Pak Jokowi, ilmu kebaikannya itu bisa diturunkan atau ditiru Mas Gibran gitu ya. Yang akan meniru itu Mas Gibran. Tapi kalau yang adiknya ya, kalau adiknya itu masih pelin-pelan, nggak idealis seperti Mas Gibran. Mas Gibran diem tapi pakem, nggak goyah orangnya, nggak gampang terpengaruh kanan kiri nggak, pakem orangnya gitu. Kalau Pak Prabowo sendiri tuh, Pak Prabowo kan menantunya keluarga Cendana ya, menantunya Pak Soeharto kan. Mantan manantu. Kayaknya sih masih manantu sih, belum cerai kan Bu Titi sama Pak Prabowo. Oh belum tah? Belum cerai. Sudah cerai. Iya kah? Sudah. Biar nanti netizen yang menilai lah. Biar masyarakat yang menilai. Ini kan kontroversi juga. Ada yang bilang belum bercerai, ada yang bilang sudah. Gitu. Jadi kalau menurut Nyalena, apakah juga Prabowo itu memiliki misi seperti di era kepemimpinan Pak Soeharto, mertuanya? Kalau kita melihat gebrakan dari program-program yang beliau jalankan, seperti merangkul rakyat kecil dulu, seperti contoh kecil aja ya, memberi makan anak sekolah, itu kan di era Soeharto juga seperti itu, merangkul rakyat kecil dulu, dan akhirnya menjadi sebuah pemimpin yang menguasai seperti adidaya lah. Jadi pemimpin yang tidak bisa tergantikan. Orde Baru itu kan seperti itu kan, Pak Soeharto kan begitu. Kira-kira nanti Prabowo seperti ini nggak, punya misi seperti itu nggak kira-kira? Ada, makanya saya bilang
Bapak Prabowo itu akan kokoh, tidak akan terlengserkan. Beliau akan kokoh, tidak akan terlengserkan. Cuman memang banyaknya nanti akan ada yang memang musuhnya banyak. Yang saya lihat tuh musuhnya banyak. Musuhnya RI 1 dan wakilnya itu amat banyak sekali. Perencanaan bagaimana caranya untuk melengsarkan itu banyak, tapi kokoh, amat kokoh. Karena ya secara logika saja, Pak Prabowo ini kan jenderal, bukan orang biasa. Nah, kita lihat aja Bapak Jokowi aja orang biasa bisa luar biasa kok memimpinnya. Lah apalagi sosok seorang jenderal. Gitu loh. Ya. Berarti kesimpulannya, meskipun nanti yang sesuai dengan prediksi tadi akan ada demo yang lebih besar dari demo-demo kemarin, tapi Indonesia akan tetap jaya dipimpin Presiden Prabowo gitu. Karena nanti yang saya lihat pun tidak akan yang namanya ada, kalau zaman eranya dulu kan seperti eranya RI 2 itu kan nggak ada yang namanya DPR. Itu pun kenapa dengan adanya demonya besar itu ya harus dibubarkan, dan itu akan diwujudkan oleh Pak Prabowo. Ya, berarti oleh RI 1 diwujudkan. Wacana untuk rakyat meminta supaya DPR ini dibubarkan itu akan terwujud di era Prabowo ini. Dan setelah ini nanti dolar akan naik nih, melambung. Tapi setelah itu normal. Udah selesai ya, udah tidak ada lagi yang DPR ataupun apapun itu. Yang saya lihat memang beliau mengikuti jejaknya mertuanya. Kalau misalnya dolar naik berarti akan ada krisis moneter dong, seperti justru itu nanti akan jauh turun. Nah, di saat nantinya Indonesia goncang ya, bahkan banyak nyawa yang hilang, terus juga dari kalangan bawah sampai atas apa semua dolar akan naik ya. Di saat sudah diwujudkan keinginan rakyat, maka dolar akan turun drastis. Berarti transisi untuk kemakmuran Indonesia itu harus melalui krisis moneter dulu gitu. Oke. Ya mudah-mudahan semua yang jenengan sampaikan untuk kebaikannya itu bisa terlaksana, dan untuk hal buruknya mudah-mudahan kita berdoa saja ya sebagai rakyat Indonesia juga, Indonesia ini supaya cepat pulih lah, cepat damai dan bisa stabil sesuai dengan harapan rakyat Indonesia gitu ya Nyaya. Karena Indonesia ini kaya loh, amat kaya. Kalau saya ini kan lama di Amerika, lama kuliah di Singapura juga. Singapura tuh punya apa? Nggak punya apa-apa, keresang. Ya, Amerika tuh punya apa? Keresang, nggak punya apa-apa. Lah kita loh, emas ada, tambang ada, ya, dan pokoknya bisa dibilang negara kita ini sebenarnya kaya raya. Karena yang sebelum-sebelumnya itu ya banyak maling, memperkaya diri tanpa memikirkan rakyatnya, ya kan? Nah itulah terbukti kan, tertangkapnya koruptor berapa ribu miliar, itu kan udah bisa bayar utang. Jadi bisa dibilang miskinnya Indonesia itu karena
mereka-mereka yang punya kekuasaan itu memperkaya dirinya sendiri gitu. Jujur, saya ada di komunitas, saya tidak mau sebutkan namanya siapa, komunitas Indonesia saat saya kuliah di Amerika, yaitu adalah di Los Angeles. Komunitas Indonesia itu ada anak pejabat, saya tidak mau sebutkan siapa. Itu beberapa anak pejabat itu beli gedung untuk disewakan. Padahal itu anak kuliah ya, mahasiswa ya. Mahasiswa. Tapi sudah bisa membeli gedung. Orang tuanya yang beli gedung, gitu loh. Dan pengusaha juga beli gedung di sana. Tapi lebih kebanyakan yaitu adalah pejabat. Kebanyakannya. Anaknya pejabat ya. Anaknya Ya. pejabat. Dalam arti bapaknya pejabat lah, pejabatnya Indonesia. Nah, kalau bisa beli gedung apartemen ya, disewakan per bulan berapa, gedung office, saya mikir Uang dari enak mana gitu juga. ya? Bukan uang dari mana, saya mikir enak juga ya jadi pejabat dalam hati saya. Enak juga ya jadi pejabat ya, tinggal sewakan kamar ini. Gitu loh. Tinggal di Beverly Hills. Iya. Wah, Beverly Hills itu kan bukan apartemen yang murah, apartemen yang mahal di Los Angeles itu, gitu. Jadi saya mikirnya, oh pantes lah, ternyata hasil Korupsi. koruptor. Tapi Gusti Allah mboten sare, Tuhan tidak tidur. Ya kan? Seperti itu. Iya. Hukum apa namanya? Hukum alam. Ya, tabur tuai. Hukum alam. Kalau di Amerika itu lebih percaya dengan alam ya, hukum alam. Oke, sebagai penutup Nyai, monggo disampaikan pesannya untuk khalayak ramai, untuk pemirsa semua, untuk menghadapi gejolak yang seperti yang dengan sampaikan tadi. Seperti apa persiapan kita, monggo disampaikan pesan untuk semua penonton. Pokoknya untuk para sedulur semuanya yang menonton ini, pesan saya pribadi ya, yaitu adalah selagi kalian mempunyai uang, simpanlah, keluarkan bila mana tidak urgent banget atau butuh banget, jangan. Kalau bisa ngirit-ngiritlah dulu. Karena apa? Karena nantinya ini akan benar-benar ada di titik yang benar-benar terendah, dari kalangan paling bawah sampai atas, merata rendah banget. Jadi kalau bisa cash money itu lebih penting dibandingkan aset. Itu saya sarankan itu. Cash money sangat penting. Karena apa? Karena yang saya lihat ini ya, jadi ini adalah masukan dari saya buat sedulur semuanya. Jadi kalau misalkan mulailah sedia payung sebelum hujan dari sekarang ya. Karena saya sendiri pun seperti itu, saya sedia payung sebelum hujan karena saya sudah melihat ke depannya akan seperti apa. Jadi saya sudah mempersiapkan, saya mengirit seirit-iritnya. Kalau bisa saya makan pakai sambal, saya makan pakai sambal, gitu loh. Jadi karena apa? Karena cash money itu adalah raja dibandingkan beli aset, beli apa. Nah, cash money itu raja. Itu untuk persiapan. Untuk persiapan masa depan. Ya. Itu pesan saya sih, cuma satu hal itu aja. Dan buat sedulur semuanya ya, ini adalah terawangan yang saya lihat ya. Mudah-mudahan tidak terjadi ya, karena ini yang saya lihat ini amat ekstrim ya. Mudah-mudahan ya tidak terjadi, tapi yang saya lihat akan terjadi.